Setelah membahas Macaulay convexity, sekarang kita akan membahas tentang modified convexity. Nah, lagi-lagi kita akan mendiskusikan dulu modified duration itu formulanya seperti apa atau definisinya seperti apa. Yaitu adalah fungsi dari semua pembayaran kita present value-kan sebagai fungsi dari yield rate, tapi turunannya ya, terus kita bagi dengan ini. Nah, ini adalah definisi dari modified duration, dan mungkin untuk modified convexity Anda sudah bisa menebak kira-kira formulanya seperti apa. Bagian penyebutnya sama, tapi bagian pembilangnya adalah turunan kedua. Sama seperti di kalkulus, karena convexity itu dapat diukur dengan turunan kedua ya, makanya di sini juga pakai turunan kedua. Nah, kemudian dengan ini adalah definisi, tapi seringkali kita tidak menggunakan definisi, seringkali kita menggunakan Macaulay duration, sama seperti Macaulay duration yang kita pakai untuk menghitung modified duration, yaitu formulanya adalah seperti ini. Dibagi 1 plus I ya, tapi I-nya di sini adalah effective rate ya. Nah, kita juga bisa menghitung modified convexity dengan menggunakan Macaulay duration dan Macaulay convexity ya. Nilai formulanya adalah seperti ini. Macaulay duration ditambah Macaulay convexity dibagi 1 plus I kuadrat. Nah, ini adalah dua formula yang mungkin penting untuk kita hafal ya, agar cepat dalam membahas atau dapat cepat dalam mengerjakan soal-soal financial mathematics ya. Nah, ini adalah formula yang cukup berguna ya untuk menghitung modified convexity ataupun modified duration, walaupun di sini kita tidak buktikan secara matematis kedua formula ini, tapi bisa kita pakai. Dan jika ada yang ingin mencoba membuktikan, silakan. Harusnya tidak terlalu sulit ya di sini. Selanjutnya dalam slide ini saya telah menghitung duration dan convexity dari setiap bond, baik dengan menggunakan Macaulay duration ataupun dengan menggunakan modified duration. Dan untuk convexity saya pun sudah menghitungnya untuk Macaulay convexity dan modified convexity. Dan nilai-nilainya sudah saya taruh di sini, dan Anda diminta untuk meng-cross check nilai-nilai ini ya. Nah, jadi untuk yang kolom ke-1 dan kolom kedua ini given ya. Karena kita sudah hitung di subbab sebelumnya ya, di subbab 10.1, dan Anda diminta untuk meng-cross check nilai dari Macaulay convexity entah dengan menggunakan file Excel atau dengan menggunakan tangan, dipersilakan. Nah, jadi untuk bond yang pertama tadi kita sudah dapatkan bahwa Macaulay convexity-nya ada 8,41, dan untuk bond yang kedua silakan Anda coba cross check, dan jawabannya harusnya 22,16 kalau dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Nah, untuk bond yang ketiga ya, ini harusnya bond yang ketiga. Untuk bond yang ketiga, Macaulay convexity-nya dapatnya cukup besar, karena lagi-lagi bond yang ketiga itu durasinya cukup panjang, yaitu 10 tahun, maka Macaulay convexity-nya itu sangat besar, yaitu sebesar 77,92. Oh ya, satuannya itu adalah tahun kuadrat ya ini. Satuan dari Macaulay convexity adalah tahun kuadrat. Year kuadrat. Sementara satuan dari modified convexity adalah percent square. Dan kemudian di kolom yang terakhir ini kita bisa mendapatkan nilai dari modified convexity dengan menggunakan formula yang tadi yang terakhir adalah Macaulay duration ditambah dibagi ini ya, 1 plus I kuadrat. Nah, kita bisa memanfaatkan formula ini untuk menghitung tiga nilai yang ada di kolom keempat ini ya. Jadi Anda diminta untuk lagi-lagi untuk meng-cross check nilai-nilai ini ya. Dan I-nya itu jangan lupa, I-nya itu adalah effective rate of interest, berarti Anda harus mencarinya dulu ya. 1 plus I adalah 1 plus 4% dibagi 2 pangkat 2. Nah, I-nya harus Anda cari terlebih dahulu untuk bisa memanfaatkan formula ini. Nah, mudah-mudahan jawaban yang Anda dapatkan sama dengan apa yang saya sudah tulis di tabel ini.
Berikut adalah slide yang terakhir dalam subbab ini. Ya, jadi di sini saya ada sedikit kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, semakin besar nilai convexity dari sebuah portfolio, maka akan semakin tidak akurat perhitungan dari harga dari portfolio tersebut jika menggunakan formula dari modified duration. Ya, jadi PJ-nya itu adalah tadi apa? PI 1 dikurangin J min I dikali modified duration. Nah, perhitungan ini akan semakin tidak akurat ketika nilai dari convexity-nya itu cukup besar ya. Tapi ketika convexity-nya itu kecil, nilai ini lumayan bisa akurat ya, lumayan akurat lah gitu. Tapi nilai ini bisa kita perbaiki ya dengan menambahkan informasi tentang convexity ya. Jadi kita bisa memanfaatkan formula ini nih, modified convexity tadi adalah ini PV turunan kedua dari I dibagi PV. Nah, lagi-lagi kita bisa menggunakan turunan numerik untuk bisa mengevaluasi nilai dari ini ya. Jadi kita bisa dapatkan ini PV J-nya itu apa gitu ya. Dengan memanfaatkan jika diketahui modified convexity dan modified duration-nya itu kita bisa cari ini. Tapi ini di luar scope dari pembahasan kita, jadi kita akan skip sih. Karena pada kenyataannya, jadi dalam kenyataannya kita akan menggunakan komputer untuk melakukan semua perhitungan kita. Jadi kita tidak perlu menggunakan aproksimasi ini. Nah, peran sebenarnya dari convexity adalah terkait dengan subbab setelah ini, yaitu subbab imunisasi. Ya. Jadi kita ingin melindungi dari portfolio kita terhadap risiko dari perubahan yield rate. Ya, ini akan jadi fokus kita di subbab berikutnya.